Hai sahabat, ketemu lagi di channel sederhana tapi menarik Alit Supepande. Pada video kali ini saya akan menayangkan mengenai sapi Bali Duun Desa Tambakan. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman tonton video berikut ini. Begitu banyak tradisi yang terdapat di Kabupaten Buleleng, salah satunya adalah tradisi unik Banteng Due yang merupakan tradisi yang sangat menarik di Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Masyarakat yang terpenuhi permintaannya menghaturkan bulu geles, godel muani atau anak sapi jantan yang belum ditelusuk hidungnya, lalu dilepas liarkan di desa. Anak-anak sapi ini kemudian berkeliaran di kebun-kebun masyarakat, masuk ke hutan bahkan melintas ke desa-desa lain, bahkan hingga ke kabupaten lain. Setelah beberapa tahun, anak sapi ini berubah menjadi banteng yang sangat besar. Setiap 2 tahun sekali, tepatnya pada saat Purnama Kasa, bulan Purnama di bulan pertama penanggalan Bali, banteng-banteng ini ditangkap dan dijadikan persembahan. Pada saat acara menangkap banteng, masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 40-70 orang laki-laki dewasa. Mereka bergerak serentak untuk menangkap banteng yang sudah cukup umur dan beratnya berkisar 400-800 kg. Setelah dihaturkan, dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat. Kami sebagai warga Desa Tambakan sangat beruntung karena punya tradisi yang unik, momentum yang selalu kami maknai sebagai proses belajar, karena pada saat upacara itulah ada kesempatan untuk menggali filosofi dan pengetahuan yang tersimpan dalam setiap tradisi yang masih dipertahankan. Desa Tambakan, Buleleng salah satu desa unik yang berada di pegunungan. Dengan ketinggian 970 meter di atas permukaan laut, hawa di daerah berbukit-bukit yang menyimpan banyak mata air itu sejuk dan segar. Desa ini memiliki tradisi adat yang cukup kuat disokong warganya. Seperti inilah kehidupan kami warga Desa Tambakan. Setiap hari kami selalu melaksanakan aktivitas rutin harian dengan riang gembira. Mayoritas mata pencaharian penduduk dari berkebun, berladang dan beternak. Kopi, jeruk, pohon albesya, kajimas, langgung, dan pohon jabon menjadi komoditas utama di desa itu. Modal tradisi adat lokal genius yang dipelihara di desa itu sangat kuat sebagai pendongkrak prospek desa wisata di kawasan pegunungan indah itu. Desa ini memiliki sistem keamanan desa yang sangat terorganisasi dan kompak. Barang siapa yang berani mengambil barang milik orang lain, mencuri, merampok, di lingkungan Desa Tambakan, akan dikenakan sanksi mengembalikan 10 kali lipat dari harga barang yang diambil. Ketatnya awik-awik dijaga, tentu sangat membantu keamanan dan kenyamanan pendatang dan warga baru yang berinvestasi di desa ini. Belakangan ini, banyak investor merambah dan menanamkan investasinya membeli lahan di desa ini. Peruntukan yang direncanakan antara lain pembangunan villa, tempat meditasi, outbound, jogging track dan aktivitas desa wisata lainnya. Mayoritas penduduk Desa Tambakan berprofesi sebagai petani dan peternak sapi Bali. Pertanian organik yang sedang digalakkan pemerintah, budidaya sapi Bali menjadi semakin menjanjikan. Memelihara sapi Bali sangat menguntungkan karena tidak hanya menghasilkan daging dan anak, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai tenaga kerja. Kotoran sapi saat ini mempunyai nilai ekonomis karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh sektor pertanian untuk mewujudkan Bali organik. Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah. Usaha peternakan sapi Bali memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian program swasembada daging sapi. Fokus utama dalam suatu usaha peternakan adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang diperoleh peternak sangat menentukan perkembangan peternakan serta efisiensi usaha peternakan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari usaha pemeliharaan sapi, maka semakin rendah angka efisiensinya.
Usaha peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan di pedesaan karena mampu memberikan tambahan penghasilan bagi petani dan penyerapan tenaga kerja. Peternakan rakyat memegang peranan utama dalam pembangunan subsektor peternakan dikarenakan usaha ini merupakan porsi terbesar dari seluruh usaha peternakan nasional. Untuk keberhasilan budidaya sapi Bali sangat ditentukan oleh pembuatan kandang. Lokasi yang ideal untuk membangun kandang adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Kebersihan kandang meskipun peternakan sapi terkesan kotor dan kumuh, Anda harus tetap menjaga kebersihan kandang dari kotoran sapi itu sendiri atau kotoran lainnya yang meliputi lantai kandang, lingkungan, dan sistem pembuangan kotoran sapi. Usahakan tidak ada bau yang menyengat karena akan mempengaruhi pertumbuhan dan daya tarik sapi terhadap makanan. Kesehatan sapi pastikan sapi tidak mengalami gangguan kesehatan seperti menderita cacing, menkret, diare, dan lain sebagainya. Jika sapi mengalami gangguan kesehatan, segeralah ditangani agar penyakit tidak menular ke sapi yang lain. Gunakan obat alami seperti daun pepaya atau daun jambu biji untuk makanan pokoknya. Obat alami tersebut terbukti lebih manjur dan ampuh dibandingkan dengan obat herbal dan produk kemasan lainnya. Pemberian minum dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk pemberian minum pada pagi dan sore hari, air dicampur dengan tetes hasil gilingan tebu dan kebi. Kebi adalah limbah hasil gilingan padi berwarna putih yang menyerupai tepung beras. Tidak ada takaran khusus untuk pemberian tetes. Hanya saja, campurkan tetes ke dalam air sampai berubah warna menjadi hitam, sedikit kental. Sedangkan untuk pemberian kebi sendiri, dari 1 liter air dibutuhkan 10 sendok makan kebi. Perbandingan tetes dan kebi yang diberikan yaitu 1:2. Misalnya, jika tetes diberikan 2 kali maka kebi diberikan 1 kali minum saja. Pemberian tetes berguna untuk pengembangan dan pengomposan daging, sedangkan kebi berguna untuk memadatkan daging. Sapi Bali sebagai sapi unggul tropis lokal memiliki banyak kelebihan sehingga dipelihara oleh banyak peternak. Sapi Bali memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan marginal. Sapi Bali mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah. Pada kondisi kekeringan kondisi badan sangat kurus, tetapi terkadang masih mampu berahi dan bunting. Daya reproduksi baik dengan persentase karkas dan daging yang tinggi.